menyuruh orang-orang Israel untuk membunuh, Bang? Tuhan yang mana itu, Bang? Waduh, Masa kalau anak-anak sampai iya, ah, kalau sampai anak menyusu, sampai lembu, ah, domba, sampai ah, binatang dibantai an- juga ah, enggak sih. Kayak kalau berarti Tuhan gua palsu. pribadi ya, Tuhan palsu kan, Bang? Betul nggak? Betul kan? nggak enak gua bre, Tuhan palsu. nggak enak bilangnya. Ya itulah. Makanya aku bilang, kalau Tuhan Yesus kan ajarannya kan, Bang, nggak ada bunuh-membunuh, Bang. Makanya saya bilang, orang Israel itu yang disembah dia itu malaikat perang. Makanya lihatlah orang Israel sampai sekarang berperang sama Palestina, Bang. Suka Nah, membunuh orang-orang Palestina. Dibunuh orang-orang Palestina. Iya kan? Karena oh, itu. Karena Tuhannya itu malaikat perang, Bang. Malaikat iblis. oh, Tuhan orang Israel. Itu. baru loh gua denger ini. Bisa masuk di akal, tapi baru gua. Iya. Kenapa nggak? Mak- Ya, Sering-sering aja, Bang Jerome ini. Makanya orang Israel suka berperang kan, Bang? hmm, Suka ngebom orang Palestina, iya kan? iya. Iya, Oh, gitu ya. itu. Jadi nggak ada belas kasihan sama orang Israel, Bang. Kenapa tadi kok kayaknya yang lain yang masuk itu Kristen ya, sampai dialognya keras begitu. Kenapa mereka nggak terima ya? Mereka itu sudah didoktrin kalau Yesus itu katanya itu orang Yahudi. Nah, Yesus itu bukan orang Yahudi. betul. Yesus itu datang ke dalam dunia ini hanya meminjam klan orang Yahudi, Bang. Hanya untuk numpang lewat ke bumi ini, Bang. Karena apa Yesus datang sebagai orang Israel? Karena orang-orang Israel itu tegar tengkuk, Bang. Keras kepala orang Israel itu. Suka membunuh orang Israel itu, Bang. Oh, Bangsa paling keji orang Israel. Itu supaya orang Israel ini insaf, Bang. Bang Mabes, yang mendoktrin mereka itu siapa, Bang? Ya, yang mendoktrin mereka ya bapak-bapak gereja lah. Siapa lagi? oh, Apa ya mendoktrin mereka ya, Bang ya? Iya, makanya kami sering buka komal ini supaya otak mereka kami cuci bersih, supaya enggak meniru sifat daripada orang-orang Israel yang suka bunuh-membunuh. Itu makanya kami buka komal ini supaya I see. terbuka wawasan orang-orang Kristen. Supaya enggak meniru-niru orang Israel sana. Terus ya kalau nubuatan Yesus gimana? Kan biasanya kalau Kristen mayoritas tuh ini nubuatan Yesus nih di Yesaya, di Mazmur kayak gitu. Itu gimana? Masih berlaku? Ya ada yang sudah tergenapi, Bang. Itulah kelahiran Yesus, kebangkitan Yesus. Nah, kalau untuk nubuatan yang lain itu ada, Bang, tentang akhir zaman, Bang. Tentang kiamat. Nah, itu yang belum, Bang. Belum digenapi, Bang. Oh, I see. Oke. Nubuatan masih bisa digunakan ya. Cuman kalau Iya. kalau firman ada kata Tuhan itu udah pasti malaikat perang gitu ya. Boleh saya berbicara? Iya, silakan Bang Mikael. Jadi begini teman-teman orang Kristen yang di bawah ya. Anda sangat keliru kalau Anda memberhalakan, mendewakan ajaran Judaisme. Yohanes 8:44 itu dikatakan bahwa iblislah yang jadi bapak. Kenapa Israel itu dikatakan berbapakan iblis? Karena nama Israel itu adalah nama dari Yakub. Yakub diganti jadi Israel. Si Yakub ini menipu bapaknya si Ishak. Bayangkan bapaknya aja ditipu. Si Yakub ini menipu si Esau saudaranya. Bayangkan. Jadi makanya Yesus katakan bapakmu itu penipu. Ya, Yesus yang mengatakan itu. Israel itu bapaknya penipu. Ya. Jadi siapa yang mengagumi Israel, mereka sedang kena tipu. Apalagi apa penipuannya? Si jahe, malaikat jahe. Ya, saya katakan malaikat jahe, W-nya hilang. Jadi saudara-saudara Kristen, namanya Kristen itu pengikut Yesus setelah Yesus datang. Bukan di zaman si Musang. Ya, Musa itu Yohanes 3:14 menyembah iblis. Iblis itu lambangnya ular. Mari saudara-saudara Kristen,
kita hanya menyembah Yesus dikatakan, ya. Setuju. Nah, Setuju. Setuju sangat. ya, jangan Setuju. mau tergoda dengan ajaran-ajaran Judaisme. Bapak-bapak gereja memang bukan masalah kami benci, tapi kami tidak dengar itu. Karena bapak-bapak gereja lah yang menyesatkan kekristenan itu sendiri. Bukannya apa namanya memuliakan Kristen itu, tetapi bapak-bapak gereja itu sendirilah yang menyesatkan itu. Dengan apa? Dengan menantang Yesus. Bapak-bapak gereja itu menantang Yesus, ya. Saya berani mengatakan saya punya bukti. Kenapa? Banyak sekali polemik di kekristenan hanya gara-gara apa yang telah dicetuskan oleh bapak-bapak gereja dahulu, termasuk Trinitas, Tritunggal, gitu ya. Jadi janganlah kita terkontaminasi dengan Judaisme, gitu-gitu saja. Terima kasih. Judaisme itu dari setan. Oh iya, oke Bang Mikael, saya mau nanya boleh ya Bang Mikael ya? Bang apa tadi turun dia? Bang Mikael, Ya. konsep penebusan yang dilakukan Yesus itu bagaimana Bang? Bukannya itu adalah karya yang tidak baik juga? Penebusan, katanya memang betul menebus dosa manusia dengan cara disalib. Oh, itu pertanyaannya kepada host ini, karena dia yang paham. Tolong host. Oh, Bang Tito. Host. Hostnya sudah bingung itu. Karya penebusan itu sebenarnya, kawan, karena itu Yesus itu disalib karena orang Israel itu tertawan di bawah kutuk hukum Taurat, ya. Jadi Yesus Kristus itu mencurahkan darahnya karena orang Israel supaya diselamatkan. Karena orang Israel ini ditawan oleh Yahweh, ya, malaikat Yahweh. Jadi ditebuslah orang Israel ini dari Yahweh. Tetapi orang Israel banyak yang menolak karya penebusan itu, gitu loh, teman-teman. Halo, Bukan bisa berarti saya? menebus dosa manusia. Halo, Iya, Bang. halo. Iya. Bang Ya. Mikael, bukan untuk menebus dosa-dosa manusia, katanya menebus dosa manusia. Kalau saya sih cuma satu, siapa yang percaya Yesus angkat tangan, selesai. Memang kelihatan tangannya kalau diangkat. Ya bisa. Yang Ya kan benar, gambarannya kamu nggak. Kalau coba kamu, yang benar angkat itu adalah, pokoknya arti kata Kristen itu adalah pengikut Kristus, bukan pengikut Yahweh, ya. Jadi Ya, saudara-saudara yang penyembah Yahweh, silakan Anda sembah Yahweh Allah, tapi jangan libatkan Yesus di situ, ya. Sebab Betul. apa? Sebab itulah yang dikatakan Yesus pembinasa keji, berdiri di tempat kudus, ya. Ya, jadi apa itu pembinasa keji berdiri di tempat kudus? Tidak ada yang kudus di dunia ini. Tetapi nama Yesus itu kudus di dunia ini. Inilah yang diperjualbelikan oleh Mesianik, Judaisme. Silakan Anda sembah Yahweh, tapi jangan libatkan Yesus di dalam paham Anda. Sebab paham Judaisme dengan Yahweh itu kan Bapa. paham Injil Kerajaan Surga itu berbeda. Nah, Mereka Saya itu kan apa? Yahweh itu membacakan 1 Korintus dalam 8 arti ayat Bapa. 6. Yahua. Kenapa? Begini, siapa yang percaya Yesus, dia yang diselamatkan. Coba Ya, saya bacakan dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Bacakanlah. Bacakanlah. Dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Udah. Jadi satu Tuhan aja, Yesus Kristus, ya, saudara-saudara. Udah. Ya. Nggak ada Yahweh, nggak ada Allah, hanya Yesus Tuhan kita. Udah jelas. Ini dalam 1 Korintus 8 ayat 6 ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa,
yang Enggak, dari maksudnya Hosea mau bawa kemana? Bawa 186 itu mau dibawa kemana? ya ada satu bab Maksudnya Allah dan hanya satu Tuhan itu kan penekanan itu Tuhan. penjelasan. Oh, gitu maksudnya. Ya, Nah, namun jadi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Dan juga dalam Roma ayat yang ke pasal 10 ayat yang ke-9 sampai 10. Roma 10 udah. ayat 9 sampai 10. Ya Pak, ya udah. Jadi hanya Yesus Tuhan udah. Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan Di pengikut ayat yang Allah. ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bahwa kalau kita mempercayai Allah adalah Bapa dan Tuhan itu adalah Yesus, kalau kita mengaku dengan mulut kita, kita akan diselamatkan. Wah, tuh ambigu kan gue bilang juga. Bapak ini siapa, Hosea? Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ya, ini Mikael beda, bukan teman. Kalau Hosea bukan teman. Nggak beda ya? Dan di dalam Hos, ini si Hos ini Kisah Rasul 2 ayat 36. Hosea jangan Tapi pakai kata seluruh diksi kaum Allah Israel harus tahu kawan. dengan Ini pasti si Hos bahwa nggak mau sih Allah bikin telah aku membuat ini. Yesus Hos, salibnya itu menjadi Tuhan apa dan itu Pak? Kristus. Di dalam Bikin dulu Kisah Rasul saya 2 ayat moderator. 32. Si Yesus Hosea ini inilah yang terlalu membangkitkan Allah. bebas Dan tentang menggunakan hal kata itu, Allah di sini, kami nggak semua boleh. adalah saksi. Oke bang. Dia cuma membaca itu, Bang. Hosea Tritunggal. Ya, Hosea Tritunggal ya? Ya. Kan? Itu dia. Dan dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Hosea, di sini anti Tritunggal Hosea. Kamu Bapa harus paham. mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya. Ya, kembali. Ayat yang ke-18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dan dalam Tunggu Hosea, tunggu sebelum itu. Bapak itu Yahweh bukan buat Hosea. sebentar, dan di dalam Roma 8 ayat yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkit. Lah, Kores, wah diturunin kasihan. Ya, Kores. oi. Bapak itu, Yahweh itu Bapak, tapi Bapak segala dusta. Karena ada dua Bapak. Setelah datang Yesus ada dua Bapak. Bapak Bu- segala dusta dan Bapak kebenaran. Ya. Bukan maksud gue gini loh, Mikael dan host, biarkan kawan-kawan yang menyembah Bapak sebagai Yahweh itu memberikan penjelasannya juga gitu. Kan dari situ penonton jadinya tahu gitu loh. Tidak, tak perlu. Oh, nggak perlu ya? Di Komal ini lurus-lurus Komal ini, Kores. Ini sangat lurus-lurus. Jadi kami tidak mau mendengar hal yang tidak lurus. Kalau mereka suka ya silakan lanjutkan. Karena ini adalah tanggung jawab moral buat kami. Karena kepada kami juga diberikan kebenaran itu ya. Jadi kami membagikannya. Kalau tidak mau dengar nggak apa-apa. Masuk akal. Sebenarnya logikanya sederhana. Bahwa arti pengikut itu adalah apa? Kristen itu pengikut Kristus, yaitu pengikut Yesus, bukan pengikut Yahweh dan yang lain ya. Gitu saja. Oh, terus gimana kalau menurut lu Herdi sama Billy Lin kan
Dia juga menyembah Mereka Yesus sesat. saja gitu. Mereka sesat. Bukan Waduh. Yesus saja. Mereka masih sesat. Masih mengatakan bahwa Yahweh itu bapaknya Yesus. Itu sesat. Waduh. Wah, siapa yang bilang, wah itu bahaya itu. Kenapa berbahaya, Pak? Ya, pokoknya intinya Yesus itu sudah tetap Yesus, Bang. Ya, tapi jangan dilibatkan Yahweh itu bapaknya Yesus. Itu penghinaan. Benar. Dan namanya ini kan orang-orang tuh berasumsi itu kan kita tuh yang dengar tuh. Boleh, makanya saya tegas-tegas saya katakan, mereka sesat. Kamu mengerti Ibrahim Matius 5 ayat 37? Coba kamu baca dulu Ibrahim Matius 5 ayat 37. Matius 5:37. Jaringan ini bahaya. Gua aja yang bacain sini, gua kan depan laptop. Silakan, Forest. Jika ya, hendaklah kamu katakannya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Iya. Jadi dengar ya, ketika Gabriel datang, dia hanya membawa nama Yesus, tidak di luar itu. Kalau di luar itu berarti si jahat. Jadi kalau dikatakan bahwa ada yang mengatakan Yahweh itu bapaknya Yesus, itu penghinaan, dan mereka itu, orang-orang yang mengatakan itu sedang menghina Roh Kudus di ambang mereka kebinasaan. Ferdi dan juga yang lain teman-temannya itu. Saya bisa pastikan mereka itu sesat. Bang, bisa bertanya, apakah mereka itu bisa disebut nabi-nabi palsu, Bang? Saya tidak tahu karena mereka tidak mengklaim dirinya nabi. Atau kamu sendiri mengklaim dirinya. Jadi gini, orang yang mengatakan nabi palsu ketika dia mengatakan dirinya adalah nabi. Itu baru nabi-nabi palsu gitu ya. Jadi di zaman sekarang tidak ada lagi nabi. Ya, selamat siang. Winci. Halo, Ya, selamat siang. User itu. mau bertanya ini Bang. Pak, Ya, silakan. jadi orang Bapak nggak pakai kitab Perjanjian Lama? Di mana tertulis perjanjian lama, Ibu Yusef? Coba dulu. Ya, kita pelan-pelan ya. Di mana tertulis perjanjian lama? Hah? Karena di sini akan dibereskan, kembali dimurnikan pengajaran-pengajaran tentang keselamatan Nabi Yesus itu ya. Bang Mikael, dia ini mengatakan perjanjian lama. Nanti ketika kita tanya balik, coba sebutkan 613 hukum Taurat satu persatu dari nomor 1 sampai 613. Karena saya pengen tahu, bukan ini enggak tahu. Enggak, diajarin aja nggak apa-apa. User Kristen ya, user Kristen ya. Oke. Ya. User tuh Kristen itu, Bang. Ya, apa pertanyaannya apa, Kak? Jadi orang Bapak tidak memakai perjanjian lama gitu, Pak. Tadi kan katanya inilah salah satu kekotoran ajaran bapak-bapak gereja. Ketika mereka mengkanon Alkitab itu, mereka sedang menggiring opini supaya semua kepada karya-karya bapak-bapak gereja itu terfokus pikiran manusia itu. Jadi saya katakan ya, kalau kita kembali kepada Septuaginta itu sebelum dikanoninnya buku ini, Alkitab ini, itu tidak ada perikop, itu tidak ada tidak ada istilahnya judul-judulnya itu, nggak ada itu. Nah, tetapi oleh karena bapak-bapak gereja yang dipakai oleh iblis, mereka itu mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, inilah dikanonlah, dibuatlah ini perjanjian lama, dibuatlah ini dibedakan perjanjian baru. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan keluar dari mulutnya perjanjian lama atau perjanjian baru. Jadi yang bapak-bapak gereja itu mereka itu bukan dikurniai Roh Kudus, Pak? Bukan. Kalau dikaruniai Roh Kudus, ciri-cirinya adalah tunduk kepada Yesus dan mengerti kebenaran dan tidak bunuh-bunuhan ketika membuat konsili-konsili Nisea itu. Itu bukan dari Roh Kudus, itu dari iblis. Ya. Jadi Bapak agamanya Kristen ya, Pak? Yesus tidak membawa agama. Jadi saya like father, like son. Saya tidak membawa agama, like father, like son.
Orang Bapak Kita disebut di juga. sini belajar tentang kebenaran Yesus. Kenapa? Aku unik Roh, baru pertama dengar kayak gini. Itu user suaranya kecil, biarin dulu dia coba. Apa user tadi? Orang Bapak disebut juga Kristen. Kalau di KTP, Disebut Kristen. kalau di KTP saya Kristen. Oh, di Kristen. Iya, Kristen itu kan yang buat bapak-bapak gereja itu. Aduh, Hah? aduh. Salah kau. Kristen itu bukan bapak-bapak gereja yang membuat. Coba bapak-bapak gereja itu adanya tahun berapa tuh? Iya, itu yang membuat Kristen itu disebut juga bapak-bapak gereja loh, yang mendirikan Udahlah kau udah ngarang Kristen saya itu. nggak baladenimu lagi, coba baladeni ini aja lah. Bapak kok gak sabar ngajari kami, nggak tahu. Sabarlah Pak. Kan pengikut Kristus harus sabar Pak. Ini gue yang jawabin deh soal Kristen. Kristen itu bukan bapak-bapak gereja yang bikin. Si siapa namanya ini? Winci. User, Bukan. User siapa namanya? user. Ya udah user aja lah ya. Iya. Jadi kalau dibaca aja kisah para KPR 11 nomor 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Ini zaman KPR ini bapak-bapak gereja belum ada. Nanti 70 sampai 80 tahunan lagi bapak gereja pertama itu ada gitu loh. Iya, Bapak kan yang mempercaya Yesus kan yang menyusun juga bapak-bapak Ya, gereja nggak? makanya saya katakan bapak-bapak gereja itu dari iblis karena mereka pencuri Waduh. kemuliaan Tuhan. Hah? Iya, dari iblis. Mereka dari iblis. Nanti Bapak yang dari iblis Pak. Kamu nggak mengerti, makanya kamu sesat karena kamu nggak mengerti mana dari iblis, mana dari Tuhan. Masa Nah, Bapak bilang iblis. Jadi orang Yahudi, orang-orang Amerika, orang yang pintar-pintar yang sampai ke bulan itu kan taunya dari mereka itu. masih lebih pintar orang Lucifer daripada orang Amerika, dan kepintaran Bapak, orang Amerika itu dari Lucifer. Ciri-ciri iblis itu kan orang sombong kan Pak? Kenapa? Ciri-ciri iblis itu kan sombong. Salah satunya. Terus kenapa? Bukan kesombongan saja, sudah ada turun. Itu Bukan. karena sombong. Masih ada. Bukan kesombongan saja, itu yang jadi ciri-ciri iblis loh. Banyak ciri-ciri iblis. Masa Bapak bilang Bapak gereja itu ajaran iblis. Masa orang Amerika percaya begitu saja? Nggak mungkin, orang itu kan pintar-pintar, harus diteliti tuh Pak. Udah kesihir kamu. Enggak, maksudnya apa hubungannya Amerika sama bapak gereja gitu? Ini user pasti dari Katolik ya? Enggak, tadi aku Jangankan bilang Amerika dengan bapak-bapak gereja, dia aja nggak ada hubungannya dengan bapak-bapak gereja. Itu dia. loh, ada loh Pak, saya hubungannya mempercayai Yesus kan atas dasar mereka yang memberikan Di mana pengajaran. tertulis percaya Yesus atas bapak-bapak gereja? Di mana tertulis? Loh, kalau enggak awalnya dari mereka itu saya nggak akan percaya loh Pak. Aduh, udah. Kasihin Saya kamu. nggak punya agama kalau nggak awalnya mereka. Bukan agama yang membawa ke surga. Memang. User. Nah, Dia datang ke dunia itu dia bukan membawa agama. kalau Pak itu tadi pakai Alkitab itu kan Bapak bilang tadi dikanonkan. Pasti Alkitab yang dikanonkan itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu Bapak pakai kan, dan dasarnya Siapa yang memerintahkan, atas otoritas siapa memerintahkan mengkanon Alkitab? Siapa yang memerintahkan? kalau nggak mau dikanonkan, Alkitab yang mana yang harus dipakai menurut Bapak? Dijawab dulu pertanyaan saya supaya diskusi kita ini dapat kesimpulan. Jangan langsung ditanya. Semua yang mengkanonkan itu udah diilhami Roh Kudus Pak. Nggak mungkin mereka nggak diilhami Roh Kudus. Nah, ini udah kesalahan fatal ini. Asumsi Bapak berbeda. Bapak tadi saya nggak terimanya, Bapak bilang mereka diapain iblis. Enggak lah. Memang iblis. Kenapa? Ketika konsili Nikea itu ada namanya di sana perpecahan. Ketika tidak setuju dengan konsili bapak-bapak gereja,
ada pembidat-bidatan, ada pembunuhan. Itu dari iblis, Bu. Pembunuhan itu dari iblis. Kamu paham? Pembidat-bidatan itu juga melanggar perintah Tuhan. Tuhan Yesus, Matius 5:22. Itu juga pembidat-bidatan itu dari iblis. Biar Anda paham. Gitu. Kenapa sih kamu bela-bela bapak-bapak gereja yang sudah mati, udah jadi mayat? Bu bingung deh sama kamu. Ya? Mute-nya siapa? Mbak Yuser. Enggak, jaringannya jelek deh. Kayak pendapatnya jelek. Bisa gitu ya? Ya semoga tersadarkan dan ngikut jejak kalian lah kawan-kawan Kristen yang mayoritas ini, My Bre. Kalau Begini, ini yang benar begini. untuk Kristen, ya. Yesus mau menciptakan kedamaian di dunia ini tanpa perang. Tapi Yahweh mau menciptakan kedamaian di dunia ini dengan berperang. Itu dua hal yang berbeda, Kores. Dan juga teman-teman yang di bawah. Betul. Buktinya apa? Sampai sekarang itu Israel itu membagi-bagi senjata ke seluruh dunia supaya perang, bunuh-bunuhan. Yesus datang membawa kedamaian, dia membawa kesejukan, dia membawa persaudaraan, bukan membawa permusuhan. Iya. Ya kan? Intinya begitu, Bang. Yesus datang ke dunia itu dia membawa damai, dia membawa cinta, dia membawa kasih. Dia bukan membawa permusuhan antara kita sesama manusia. Jadi bapak-bapak gereja itu telah dipakai iblis untuk merusak Dia yang Yesus. selamatkan. Bukan orang yang masuk Kristen selamat, bukan. Siapa yang percaya Yesus, dia yang diselamatkan. Jadi para teologi itu pendeta itu bertobatlah, jangan menyesatkan. Kami murid Yesus. Kita percaya setan dong, Bang. Apa? Kalau kita percaya Yahwa, kita mau percaya Yahwa yang mana? Bingung juga kita ini. Gak perlu Yahweh yang mana, tak perlu mau Yahweh manapun. Saya percaya Yesus, Pak. Udah cukup. Karena seperti yang dibawa si Gabriel, namanya dia Yesus, cukup, Pak. Cukup. Nggak ada Yahwa mana. Iya. Kami bukan saksi Jehovah. Kalau yang saksi-saksi Yahwa ini yang bahaya. Orang atas namakan Kristen. Ya, sebenarnya bukan saksi Jehovah aja. Seluruh ajaran Kristen itu saksi Jehovah. Selama Anda mengatakan Yahweh keluar dari mulut Anda saksi Jehovah. Kami tidak mengatakan Jehovah keluar dari mulut kami, tidak. Ya. Jadi saksi Jehovah itu siapa? Orang-orang yang keluar dari mulutnya Jehovah. Kalau Anda bilang kalau kita sudah menyebut Yahwa, berarti kita sudah jadi dia punya pengikut, itu buktinya apa? Apakah sebutan itu saja kita sudah jadi pengikutnya? Pak, jadi kita kembali ke awal. Ketika Gabriel datang, yang dibawa itu Yesus, Pak. Nggak ada yang lebih. Jadi perintah yang dari surga itu namanya dia Yesus. Ya harus Yesus juga yang keluar dari mulut kita, Pak. Jangan ditambah-tambahin. Gitu loh. Cocok nggak host? Hostnya udah tidur nih. Gitu. Hostnya masih ngasih makan anak. Malulah kita Kristen yang di bawah ini. Orang Islam aja menyembah tauhid, menyembah satu Tuhan. Kok kita enggak sih? Aneh. Yes. Ibrahim untuk menyembah Yesus aja cocok. Cuman dia masih guncang kalau misalnya Yesus itu bukan Yahweh gitu. Oh, bukan. Satu, Yahweh tidak pernah mengatakan saat. Jadi kalau Anda mengatakan Yahweh, apakah Yahweh itu pernah datang ke dunia ini sebelum Yesus? Oke, berarti yang duluan turun itu Bapa atau Yahweh. Terus kedua turun lagi anaknya. Berarti Yesus datang ke dunia ini mencari bapaknya. Halo, ada lihat bapak saya nggak turun dari surga? Gitu. Jadi tolonglah
Pakai pikiran yang cerdas lah. Yahweh itu bukan siapa-siapanya Yesus. Jahe, iya, malaikat jahe. Halo, Ya, halo juga. sebenarnya Halo kami juga. nih Pak, nggak tahu kami Yahweh itu. Kami taunya ini